Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa indal hisab. Terkait dengan kehidupan kita, apa yang kita lihat, kita rasakan, dan tentang apa saja terkait dengan perjalanan hidup kita. Kalau kaitannya dengan sebenarnya pola nyata itu maknanya luas, tapi dalam kaitannya dengan pameran ini, pola nyata kami kaitkan dengan kembali kepada nilai-nilai tradisi, nilai-nilai budaya kita. Kami berpikir untuk gimana ya supaya kita ini mematchingkan ini supaya lebih hidup kan ceritanya. Jadi kami cari-cari info dong. Lah, dapatlah nama Pak Edi Manda. Nah, kemudian kami kontak beliau kan, kita ngobrol-ngobrol, terjadilah kesepakatan. Ya, memang tadi kita udah bicara sebelumnya bahwa udahlah pokoknya tempat ini saya mau isi lukisan-lukisan supaya cakep, supaya rame, gitu kan. Akhirnya kita udah ngobrol, ada cuma satu kali pertemuan ya Pak Edi ya. Ya, kemudian ada kesepakatan dan jadilah malam ini. Pameran yang berjudul yang bertema Bola Merah. Dengan ini kami Buka 3, 2, 1. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, malam Bu Vida. Selamat malam. Kenapa harus ada acara Bola Merah ini? Sebetulnya awalnya karena kita melihat konsep hotelnya kita ini kan juga etnik budaya ya. Jadi banyak kalau kita lihat di setiap lantai itu kan ada macam-macam budaya Indonesia ya. Jadi untuk itu kita juga sempat berpikir bahwa yuk kita bikin sesuatu, menggarap sesuatu. Apa sih kira-kira yang masuk? So that's why kita mengundang seniman, tapi seniman pelukis ya, para pelukis yang identik dengan konsep hotel kita seperti itu sih. Bu, dari yang Ibu lihat saat ini, apa sih yang ingin dicapai oleh hotel ini ke depan? Apakah hanya pelukis saja atau seni apa saja? Oh ya tentunya, jadi gini, terus terang kami juga memberikan wadah untuk para seniman ya. Di Surabaya ini kayaknya kalau saya lihat itu juga wadah untuk para senimannya kurang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya untuk Hotel Alisa sendiri, supaya lebih diketahui banyak orang di luar lah ya. Jadi bukan hanya seputaran sini-sini saja, tapi lebih membranding aja. Lebih banyak nanti yang akan datang. Betul, pasti. Harapannya ke sana. Baik, Bu, ini yang terakhir mungkin juga harapan ke depan kepada Hotel Alisa terkait dengan kamera lukisan. Ya,
Ya harapannya kita adalah pertama Hotel Lalisa bisa berguna bagi banyak orang, itu pasti. Kemudian juga hotel akan semakin ramai karena sekarang kan belakangan untuk hotel itu kan sepi ya, susah lah, lagi struggling. Tapi kita berharap dengan acara seperti ini akan bisa membawa lebih banyak orang lagi yang mengetahui Lalisa dan akan lebih banyak datang kemari. Seperti itu. So, welcome to Indonesia, welcome to Surabaya, and welcome Yes. to Indonesia dalam ini ya. Oke, thank you very much. Sekalian itu tadi semoga hari ini lebih baik daripada kemarin. Amin. Terima kasih, thank you, sehat selalu. Ya, selamat malam Pak Edi. Saya dari Petrus dari Kim Pucang Sewu dan juga rekan saya dari Kim Duku Sutorejo. Kami ingin menanyakan terkait dengan pameran ini. Ini pameran ini kenapa disebut Mulanira? Mulanira itu berasal dari bahasa Jawa. Namanya mula itu asal, nira atau niro itu kamu atau kita. Jadi punya makna, Mulanira punya makna asal mula kita. Asal mula kita ini bisa diartikan luas. Jadi apa yang sebelumnya terjadi bisa sejarah, bisa kembali. Tapi kan dalam konteks pameran kami ini kan Mulanira itu artinya kan bisa luas. Tapi dalam konteks pameran kami ini Mulanira itu berarti kembali ke nilai-nilai tradisi, nilai-nilai budaya, benda-benda sejarah, bahkan hingga ke kekayaan alam Nusantara. Bisa kekayaan alam itu bisa flora dan fauna. Jadi kita mengajak seniman atau penonton atau khalayak untuk kembali menengok nilai-nilai itu, nilai-nilai tradisi, budaya, kesejarahan, hingga ke soal-soal kelestarian alam di Nusantara ini. Ya, Pak Edi, ketika Anda melihat Back to the Nature pasti ada sebab dan musababnya. Tidak mungkin langsung Mulanira. Apa sih yang melatar belakangnya itu? Ya, secara khusus sebenarnya ketika kami ditawari oleh pihak hotel untuk pameran, kemudian bekerja sama dengan hotel untuk menyelenggarakan pameran ini, kami melihat interior hotel yang menurut saya etik artistik lah. Jadi ada patung-patung, ada benda-benda etnik, benda tradisi yang ada di sini, ada tenun dan sebagainya, songket. Kami menyesuaikan itu. Oke, Iya, berarti mengadaptasi ya dalam hal ini. Ini sesuai dengan misi saya, misi kami sebagai seniman untuk mencintai tradisi-tradisi kita, jangan dilupakan. Kita lestarikan. Berarti ini ada satu pesan berkesinambungan atau berkelanjutan demikian ya Pak ya? Sambutan kita. Ya, agar generasi ke depan tidak melupakannya, justru tambah meninggikan dalam hal ini. Nilai kolektif. Nilai kolektif itu. Ya. Nah, di dalam tadi ada 17 lukisan ini. Ini menarik sekali Pak. Ada perempuan Bali, ada juga yang niup suling tadi, dan juga terbakarnya daripada kendaraan Malabi. Jadi ada nilai kejuangannya, ada nilai seni, nilai keindahan. Sangat representasi sekali. Melihat ini adalah kayak gado-gado, tapi sebenarnya ada unsur budaya arek. Nah, kira-kira apa ini budaya arek yang akan disampaikan kepada halayak ramai ini, Pak? Iya. Arek itu kan kalau di Surabaya itu kan kita orang Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya. Dan ini kita sampaikan kepada pemuda-pemuda generasi penerus untuk tidak melupakan nilai-nilai
tradisi di Nusantara ini tradisi budaya dan kesejarahan. Dengan melihat benda-benda sejarah itu berarti kita juga menyampaikan pesan apa yang terkandung di dalam sejarah itu. Jadi tidak melupakan nilai-nilai kesejarahan, terutama kalau di Surabaya kesejarahan yang terkait dengan perjuangan, di mana Surabaya kota pahlawan. Gitu ya. Iya. Baik, Pak Edi, ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Tolong dong dibuat sebuah ajakan buat masyarakat supaya mereka datang rame-rame ke hotel ini. Ya, kita berpameran ini di Hotel Lalisa Jalan Minden, Surabaya. Ini mulai hari ini tanggal 5 Juli sampai tanggal 26 Juli. Jadi selama 3 minggu. Monggo silakan pemirsa yang mau mampir menonton karya-karya kami, karya-karya 17 pelukis yang dipamerkan, yang kalian dipamerkan di tempat ini. Silakan, dan ini juga bisa kalau mau mengoleksi, silakan. Jadi mudah-mudahan misi kami berhasil dengan menanamkan hal untuk mencintai tradisi kita, dan tradisi kita ini tergambar di lukisan-lukisan kami. Terima kasih Pak Edi Marga untuk kesempatan dan waktunya. Tetap semangat. Salam kompak. Salam kompak. Pameran malam ini ada yang spesial, dengan ikut sertanya pelukis cilik, yang mempunyai segudang prestasi di bidang seni rupa. Siswi SMP Negeri di Sampang, Madura ini, hadir bersama karya seninya yang ikonik. Ya, selamat malam Bang, Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Surabaya dan sekitarnya, khususnya di Kecamatan Gubul. Hari ini kita ketemu dengan adik spesial kita yang sangat luar biasa, membuat liburan yang indah sekali di Hotel Lalisa. Tapi ini bukan liburan yang sembarang liburan, karena dia menuangkan ekspresi jiwanya di kanvas. Malam Adi Putri. Iya. Bisa Anda jelaskan tentang lukisan yang Anda lukis pada malam hari? Bisa. Ini lukisan menceritakan tentang sehari-hari saya ketika liburan di rumah. Saya sering sekali membantu orang tua saya, seperti menyapu, mencuci piring, membersihkan rak buku atau perabotan lainnya di rumah. Lalu saya membantu ibu saya untuk memasak. Kelihatannya banyak pesan sekali ya yang kamu itu ya tuangkan dalam lukisanmu ya. Iya. Wow, crowded kawan-kawan, luar biasa. Nah, Ibu Putri, ini apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak Gen Z, generasimu nih saat ini? Mengingat sekarang ini kan kita lihat tahu ada kenakalan remaja, seks di luar nikah dan lain sebagainya, narkoba. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka di luar sana lewat karya kreativitas kamu? Sering membantu orang tua. Sering membantu orang tua, artinya taat terhadap orang tua ya? Iya, karena kenapa? membantu orang tua itu membuat dunia kita itu perjalanan atau proses kita untuk sukses itu jauh lebih lancar. Begitu ya? Iya, berarti seperti membantu. Seperti membantu orang tua, sama saja dengan dikatakan surga di bawah kaki ibu ya? Iya. Oke, jadi harapan ke depan lewat lukisan kamu ini bagi teman-temanmu yang seusia kamu, usia 14 tahun, ini apa yang kamu mau sampaikan? Seperti tadi mungkin. Apa itu? Ketika kita membantu orang tua, taat kepada orang tua, itu akan menjadi melancarkan kesuksesan kita. Dan juga takut sama Tuhan. Ya Tuhan. Ya jangan lupa itu, karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan daripada segala Baik, Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada, malam ini adalah malam yang sukses diikuti dengan karirnya, dengan semua yang kamu lakukan malam hari ini. Semoga semuanya lancar dan baik-baik saja. Terima kasih, selamat malam, sukses untuk Anda. Iya, terima kasih.